أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya gelap gulita, demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan, demi bumi serta penghamparannya, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas, yaitu zalim, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya. Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya, karena itu Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakannya dengan tanah. Dan Dia tidak takut terhadap akibatnya. Wallahu a'lam. Selanjutnya, buka surah Al-Alaq, surah ke-96. Selanjutnya, surah Al-Alaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha an ra'ahu istaghna. Inna ila
ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناسية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Subhanallah. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Yang mengajar manusia dengan pena, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Apabila melihat dirinya serba cukup, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran, petunjuk, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka, maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Jabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah, seluruh hadirin, para santri yang selalu mendapatkan rahmat Allah pada malam yang penuh kebahagiaan pada malam hari ini. Izinkan Al-Fakir sedikit menjelaskan tentang firman Allah dari surat Asy-Syams ya, dan surat Al-Alaq. Di sini firman kunci ya, supaya kita mempertegas, memudahkan pembahasan tentang penciptaan diri manusia, supaya kita memahami dan menyadari juga timbul rasa syukur yang dalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu Asy-Syams ayat 7, A'udzu minasyaitonir rajim, wa nafsi wa ma sawwaha. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Ayat 8, fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Lalu dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Kemudian Al-Alaq ayat kedua, khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kemudian Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Allazi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan manusia dengan pena. Ya. Di sini ada awal dari penciptaan diri manusia. Ya.
Al-Fakir yakin mungkin dalam perenungan kita jarang untuk memahami diri kita sendiri. Bagaimana Allah menciptakan jantung dan siklus jantung kita, ya. Bagaimana peredaran darah dalam tubuh kita. Begitu sistematis keadaan diri kita. Sistematis peredaran darah dalam diri kita sehingga kita dapat hidup, menghirup napas, mengambil oksigen dengan baik. Sungguh nikmat Allah memberikan pemahaman kepada hamba ini, kepada kita orang yang beriman, yang diciptakan oleh Allah, kemudian disiapkan seluruh perangkatnya, langit dan bumi isinya seluruhnya. Manusia diberikan Allah kekuatan untuk mengendalikannya. Sudah sangat cukup jika kita memahami diri kita dan bersyukur kepada Allah sehingga kita menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh. Karena setiap jiwa setelah Allah ciptakan percampuran antara ovum dan sperma itu, sehingga terjadilah segumpal darah, kemudian jadi mudghah, yang terbentuk kemudian jadi tulang dengan tulang belulang, sempurnakan oleh Allah, diberikan oleh Allah ruh, kemudian ditentukan oleh Allah apa? Ini yang disampaikan di Asyamni, fa'al hamaha ujuraha wa taqwaha. Lalu dia mengilham kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Bagaimana sampaikan dua jalan? Seluruhnya kita ini diberikan Allah dua jalan, kedua ketentuan, jalan takwa dan jalan kejahatan atau keingkaran kepada Allah. Yang mana yang mau kita pilih? Sedangkan kita sebagai orang yang berpikir memahami, pasti kita memilih jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penciptaan manusia ini bisa dijabarkan sangat luas sekali, penciptaannya luar biasa, begitu sempurna Allah menciptakan. Mulai ada percampuran ovum dan sperma sampai kemudian dibentuk dari serat daging mudghah, kemudian dibentuk dengan sempurna, diberikan ruh dalam 4 bulan, kemudian diberikan takdirnya, ditentukan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pembelajaran bagi kita. Ini kabar gembira bagi orang beriman. Mulai kecil kita dijaga oleh Allah, daripada serangan sesuatu yang tidak baik, hal-hal yang buruk yang bisa menimpa kita. Ini pembelajaran, anak. Dan kita diperintahkan untuk selalu membersihkan jiwa kita, bukan mengotori jiwa kita yang sudah Allah tata, dan Allah tentukan kebaikan dan keburukannya. Maka kita pilih kebaikan. Itulah orang-orang yang berakal. Orang beriman ini orang berakal yang selalu menggunakan akalnya, selalu memilih ke jalan yang lurus. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 190. A'udzu minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Manusia diciptakan oleh Allah di antara langit dan bumi, disuruh memperhatikan oleh Allah hamparan bumi dan langit yang ditegakkan tanpa tiang. Sudah ini aja sudah dikasih pemahaman tanpa tiang. Terus kenapa kita harus bermaksud kepada Allah? Kenapa kita harus mengingkari bahwa ini ada kekuatan yang maha besar, maha agung, itu kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan langit tanpa tiang. Coba perhatikan satu saja, langit tanpa tiang. Adakah makhluk yang mampu menciptakannya? Tidak mungkin ada. Siapapun tidak akan mampu menciptakan langit dan bumi yang dihamparkan kemudian diberikan pasak-pasak dari gunung, diisi dengan diantaranya itu hewan-hewan yang melata, manusia dan jin, diberikan siklus alam dengan sendirinya berjalan atas kekuasaan Allah, atas kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ini pahami ini. Dan kalau kita paham ini, insya Allah tidak akan kita bermaksiat kepada Allah. Kita akan meminimalkan maksiat kita kepada Allah. Dan kita tahu
penciptaan kita dari sesuatu yang sangat hina. Khalaqal insana min alaqah, darah putih yang sperma yang rendah. Kedudukannya itu rendah. Ya. Jadi lemah. Itu satu yang lemah, senyawa yang lemah. Oleh Allah diperkuat. Ya, ditegakkan dengan tulang-tulang, kemudian diberikan ruh oleh Allah, diberikan ilham ketakwaan dan keburukan, kejelekan. Tapi banyak di antara manusia memilih daripada ilham keburukan. Padahal Allah tentukan buruk dan jelek ini, dan diberikan pembelajaran, dihadirkan para anbiya dan rasul. Tadi disampaikan Rasul Saleh dengan unta betina, tapi dipotong untanya dengan kezaliman. Itu perilaku manusia. Ya. Maka bersyukurlah kepada Allah dengan situasi dan keadaan kita yang tetap dalam ketaatan seperti saat ini. Ya, Imran 191, allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring. Mengingat Allah, dzikrullah, mengingat penciptaan Allah, memandang, bersyukur kepada Allah, berzikir pagi dan petang, membaca aurat yang disampaikan, istiqomah, mentadaburi Al-Quran sudah ditadaburi sebelumnya, ditadaburi ulang kembali, ditanyakan satu yang tidak difahami. Itu sebenarnya orang beriman selalu mencari hal baru, ya, untuk menambah keimanannya, mengokohkan keimanannya, menjadikan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang beriman, upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya, sering Al-Fakir sampaikan ini, tidak engkau menciptakan semua ini sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Orang yang 40 tahun ke atas mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan doa ini, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Maksud engkau, lindungilah kami dari siksa azab neraka. Mohon supaya ditetapkan dalam ketaatan dan ketakwaan. Doa ini adalah mempertahankan diri kita dalam ketaatan. Memohon kepada Allah. Karena orang 40 tahun itu orang yang sering lalai, ya. Bisa lalai. Kalau dia lalai terus, maka sulit untuk kembali kepada Allah. 40 tahun ke atas itu adalah rawan. Itu adalah lampu kuning. Ya, lampu kuning peringatan. Kalau udah 40 lebih atau 50 udah lampu merah. Kalau orang udah umur sekian belum bertakwa kepada Allah, belum mengerti tentang dasar-dasar keimanan, bagaimana cara mendekatkan diri pada Allah, orang yang rugi. Orang yang landai-landai saja, santai-santai saja. Enggak apa-apa, masih santai, waktu masih banyak. Masih tenang-tenang saja, enggak usah, santai saja. Orang Habib baik selama ini, enggak marah. Yang penting kita datang, memenuhi ruangan, sudah senang. Memang senang saya. Dengan kehadiranmu, istiqomahmu, maka Allah akan menjagamu. Keistiqomahanmu itu menurunkan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu utama sebenarnya. Tapi tambahkan dengan amal soleh, tambahkan dengan ketekunan, keyakinan, akan mendapatkan keyakinan. Kan dengan istiqomah gini akan mendapatkan keyakinan kalau terus begini. Tapi bertahap. Tapi dengan menambah amal soleh, dengan keyakinan, dengan tidak ada keraguan, kemudian memperbaiki niatnya dengan kesungguhan, insya Allah akan lebih baik. Ya. Dan ayat 193, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitahu. Ya Tuhan kami, sungguhnya orang yang engkau masuk ke dalam neraka, maka sungguh engkau telah menghinakannya. Wa ma lidzalimina min ansar. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Jadi orang kalau dimasukkan neraka oleh Allah, tidak diberikan kebaikan di dunia, ya mulai di dunia sudah dalam proses tidak pernah merasakan kenikmatan dan ketenangan dalam kehidupan. Selalu kebingungan,
seakan dikejar-kejar dengan kematian, ya, sering sakit, ya, ragu, stres, tegang, dan kehidupan di dunia. Bagaimana kalau orang seperti itu dapat hidayah, kebaikan, rahmat Allah? Bagaimana keadaannya di akhirat? Kalau mati hati mereka di dunia, maka akan lebih buta lagi dan mati di akhirat. Ya, yang seperti ini maksudnya al-fakir. Jadi kesungguhanmu, ya, ya kamu bisa lihat dari penciptaanmu, kamu meyakini kamu diciptakan dari air mani dan ovum yang bercampur sehingga menjadi segumpal darah. Ada sesuatu yang menjijikkan sebenarnya. Kau yakin itu, kau fahami itu, maka kau bersyukur kepada Allah, kau bertobat kepada Allah. Kau diberikan kesempatan hidup untuk bertobat kepada Allah, kau diberikan kesempatan hidup untuk mencari jalan menuju Allah, wasilah, ya, untuk mendekatkan dengan kedekatan yang sungguh-sungguh. Ini berulang kali disampaikan, kedekatan sungguh-sungguh, Shiratal mustaqim, ya. Itu tidak bisa kamu lakukan jika kamu tidak memahami penciptaanmu. Dari mana kau diciptakan? Kamu juga keluar dari sesuatu yang hina. Semuanya hina. Jadi dengan itu yakin kita tidak merasakan menyombongkan diri kepada Allah atau kepada orang lain. Menyombongkan diri, berdiri tegak, kepala tengadah ke langit. Itu satu kesombongan. Tidak kita lakukan. Karena kita tahu kita keluar dari sesuatu yang hina. Ya. Buka Ad-Dukhan ayat 38. A'udzu minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma la'ibin. Hendaklah kami bermain-main menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Allah tidak main-main menciptakan kalian. Sudah ditentukan yang namanya jalan ketakwaan dan jalan kejahatan. Oleh Allah tentukan. Dan orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas, ya, orang-orang yang bersungguh-sungguh mendapatkan pemahaman, maka dia seperti di Asy-Syams ayat 9 itu, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa. Artinya memilih jalan ketaatan, memilih jalan ketakwaan. Bukan orang-orang yang merugi karena mengotori jiwanya dengan kemaksiatan kepada Allah. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwa-jiwa itu. Sehingga akan kebingungan jiwa itu karena penuh dengan duri, penuh dengan kotoran, ya, penuh dengan onak dan duri. Kenapa? Karena selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti kaum-kaum terdahulu itu contoh buat kita ini loh. Itu bukan kan mempelajari Al-Qur'an, membuka Al-Qur'an, mendapatkan pemahaman contoh orang terdahulu, kaum Ad, kaum Tsamud, Tubba, Madyan. Suku-suku terdahulu yang menentang Allah. Itu contoh buat kita. Duh, kenapa kita tidak langsung dihancurkan oleh Allah? Diberikan ketangguhan sampai nanti mati dan dibangkitkan. Untuk umatnya Rasulullah ini diberikan kesempatan. Ketangguhan itu kesempatan untuk apa? Bertobat kepada Allah sebenarnya. Ya, itu sebenarnya. Kita diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Kenapa kita ragu-ragu untuk melakukannya? Kenapa kita tidak bersungguh-sungguh untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Buka Al-Jatsiyah ayat 3. Dalam syaitan rajim, inna fis samawati wal ard la ayatin lil mu'minin. Sungguh bagi langit dan bumi, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin. Siapa mukmin? Orang yang bersungguh-sungguh beriman kepada Allah, sungguh menjauhi larangan Allah. Orang betul-betul orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Orang yang selalu mengutamakan kebenaran. Orang yang selalu membela yang hak. Orang yang selalu menjalankan yang benar. Ya. Dan ayat 4. Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumi yuqinun. Dan pada penciptaan dirimu dan pada makhluk bergerak yang bernyawa yang bertebaran di muka bumi sebagai tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini. Loh, kita yakin enggak kita yang diciptakan oleh Allah? Kita ini termasuk ad-dabbah yang melata di muka bumi.
Burung yang berterbang itu cuma masuk dabbah. Yang berenang di laut ada dabbah juga. Yang merangkak di bumi ada dabbah. Sudah kita perhatikan itu. Siapa yang memberikan nyawa pada mereka, yang mengembangbiakkan mereka, yang memberikan rezeki pada mereka semua? Mungkinkah manusia? Suatu saat Nabiullah Sulaiman alaihissalam bermohon kepada Allah, ya Allah, aku ingin menjamu makhluk-makhluk yang ada dalam kekuasaanku ini atas karuniamu ya Allah. Ya Allah, kau tidak sanggup. Aku akan mencobanya ya Allah. Ini pembelajaran. Maka disiapkanlah hidangan. Dari seluruh alam dicari sampai penuh, sampai total hidangan. Diundang seluruhnya dari bangsa manusia, jin dan makhluk-makhluk yang lain. Sudah ya Sulaiman, kata Allah, sudah ya Allah. Maka naik satu ikan yang sejenis nun, sekali makan semua habis. Maka Nabi Sulaiman, aku berlindung kepadamu ya Allah. Aku bertobat kepadamu. Ini satu pembuktian kepada Nabi Sulaiman dari Allah bahwa Allah adalah Maha memberikan rezeki, bukan yang lain. Ini pembelajaran. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, memohon kepada Allah, ya Allah, gimana kalau saya potong-potong ini, saya letakkan saya di sini untuk kemudian saya, kata Allah, kau tidak yakin kepadaku Ibrahim? Yakin ya Allah. Namun aku ingin membuktikannya untuk menambah keyakinanku. Silahkan ya Ibrahim, potong burungnya, taruh di 4 bukit, maka panggillah, menyebut nama Allah, maka datang semua burung itu. Maka Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah, bertobat kepada Allah, memuji Allah. Nah, itu satu contoh ya dari para anbiya wa rasul saja ya, diberikan pembelajaran oleh Allah untuk apa? Untuk supaya kita mengambil pelajaran juga. Hal-hal yang seperti itu. Ini hal masyhur yang diceritakan di semua hikayat, di semua kitab-kitab. Ya, memberikan makan hewan dan semua makhluk, ternyata hanya 1 ekor ikan sejenis nun habis. Karena memotong-motong burung jadi sekian bagian, ditaruh di 4 bukit, dipanggil oleh Nabi Ibrahim AS, maka hadir lagi burung tersebut atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Jatsiyat 5, waqtilafil laili wan nahari wa ma anzalallahu minas sama'i mir rizqin fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa tasrifir riyahi ayatun liqaumi ya'qilun. Dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dengan air hujan yang itu dihidupkannya bumi setelah mati kering. Dan pada perkisahan angin dan laut pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Ya. Ini tadi pemahaman oleh Allah, turunnya hujan, panasnya matahari, keringnya pakaian, kemudian tumbuh-tumbuhan, menguningnya padi, terbangnya burung-burung. Loh, kita tidak pernah mengaji dengan ayat-ayat tersebut? Sudah pernah kalian lakukan melihat itu? Burung ini, ya Allah, bagaimana engkau ciptakan saya burung ini? Ada rongga-rongga udaranya di dalam tulang-tulangnya. Ya, ini biologi itu. Bagaimana burung ini terbang dengan ringannya. Pernah kalian berpikir seperti itu? Belum. Itu paling tinggi, satu riyadhah paling tinggi kalau kamu bisa memahami itu. Semut ya, yang di dinding ya, berjalan ribuan ekor, ratusan ribu ekor. Sudah kamu pikirkan bagaimana jantungnya atau napasnya atau peredaran darah semut? Kita tidak mampu memikirkannya. Yang bisa kita lakukan apa? Bersyukur kepada Allah, tahu itu kebenaran dari Allah, dan bersyukur untuk bisa memahaminya. Diberikan pemahaman Allah dengan semut, dengan cacing dan segala macam yang Allah ciptakan ini. Kalau tidak ada yang maha kuasa, yang punya keagungan seperti Allah, tidak mungkin bisa menciptakan hewan yang sampai sekecil itu. Bagaimana jantungnya, bagaimana nyamuk, bagaimana dengan sayapnya, segala hal itu Allah ciptakan ya, supaya kita memahami dan menyadarinya. Bagi kita sebagai orang-orang yang beriman, diberikan pembelajaran untuk tahu dan terus bersyukur dan menjalankan perintah Allah, tidak melepaskan atau melalaikan perintah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman Al-Jathiyah ayat 13. A'udzubillahi wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'an minhu. Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya sebagai rahmat darinya. Ya. Inna fil dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sungguh dalam hal yang demikian tuh benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Ditundukkan kepada kita. Ya, seluruhnya di antara langit dan bumi. Ya, yang pertama yang kelihatan kita ditundukkan istri kita, anak kita. Ya, sehingga dia mau datang ke majelis ini. Ya kan? Diberikan rezeki yang barokah kepada kita sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa duduk di sini. Ya, bisa mentadaburi Al-Qur'an, bisa bersama-sama, ya, belajar, ya, supaya menjadi orang-orang yang tetap lurus di jalan Allah. Ini kan semua Allah yang memberikan. Ya. Ilham ketakwaan dikokohkan dalam hati kita. Ilham ketakwaan. Tidak mengotori jiwa, tapi kita mensucikan jiwa kita dengan mengadakan kegiatan istiqomah di kegiatan tadabbur Quran. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa. Yang mana? Yang seperti kita ini. Yang beruntung, ya, karena kita mengharapkan karunia Allah, harapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berpikir bahwa ada kekuatan yang lebih besar, yang maha agung, maha kuat, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini dipahami, ya. Ya, kita bersyukur kepada Allah dan tetap dalam istiqomah seperti yang kita jalin saat ini. Buka surat Al-Ahqaf ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Ingat ya, waktu yang ditentukan ini di sini, ya, adalah pada saat nanti sudah saatnya Allah hancurkan, maka akan Allah hancurkan dengan kiamat kubro itu. Allah hancurkan dan kemudian Allah bangkitkan manusia. Ini akan pasti terjadi. Tapi berkaitan dengan waktunya kita tidak mengetahuinya. Wallazina kafaru amma undiru mu'ridun. Ya. Namun orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka. Ya, orang yang lalai maksudnya. Kalau kita mengulang kejahatan, kita terlupa untuk bertobat kepada Allah, maka bisa termasuk kita orang-orang yang kufur kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah, ragu atas nikmatnya Allah Ta'ala. Perlu diingatkan setiap hari, karena itu kadang kita futur, kadang kita bosan, ya, dalam keseharian kita, aduh gini-gini saja. Maka ini diingatkan terus menerus untuk supaya kita tetap dalam ketaatan. Rambut sudah putih semua, jenggot putih semua, kita ngaca kok kita tidak sadar. Sampai kapan kita akan sadar bahwa itu semua dari Allah? Yang berubah jadi putih itu Allah. Kondisi lemah, kaki lemah, lemas, badan semakin letih dan capek, umur semakin tua. Berarti harusnya mempersiapkan diri kita untuk kembali kepada Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut, pasti akan kembali kepada Allah semua jiwa. Berapa ruginya kalau jiwanya itu kotor, ya. Waqad khaba man dassaha, rugi orang-orang yang mengotori jiwa tersebut. Dan disampaikan firman Allah, dan ini diulang peringatan Allah itu selalu diulang, wahai anakku. Ya, jangan ragu, jangan bosan dengan pengulangan, karena inilah memang yang harus kita lakukan, pengulangan demi pengulangan, supaya kita dalam ketaatan terus. Capek, ngantuk, letih, terima sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terima semua itu dengan ikhlas. Jalankan perintah Allah, duduk dengan benar-benar, tadabbur Al-Qur'an dengan sungguh-sungguh. Tanyakan sesuatu yang tidak kita ketahui sehingga kita beruntung. Ya, selanjutnya Al-Ahqaf 4. Qul ara'aitum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkum fis samawat. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi, atau adakah peran serta mereka dalam menciptakan langit?
Ya. Kenapa disebut langit? Langit tanpa tiang ini loh, masuk akal tidak? Adakah yang menopang langit? Ada orang yang kuat kokoh atau siapa makhluk yang bisa menopang langit? Tidak ada. Itu Allah yang menegakkan langit tanpa tiang. Allah yang menghamparkan bumi dengan tidak bergoyang. Ini harus dipahami. Di bumi diberikan gunung-gunung sebagai pasak-pasaknya. Itu pembelajaran bagi orang beriman. Ya, ini harus dipahami bagi kita semua. Ya. Tuni bi kitabim min qabli hadza au atharatim min ilmin in kuntum shadiqin. Ya. Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini atau peninggalan dari pengetahuan orang dahulu jika kamu orang yang benar. Ya. Apakah kurang apa yang Allah berikan ini ya, kepada kita? Kalau kita masih lalai, kita masih tidak siap kayaknya menghadapi kehidupan ke depan, kehidupan setelah kematian, kita masih bingung, kita masih ragu, kita masih bosan, sehingga kita ngantuk dan letih. Ngantuk dan letihnya kita karena kita bosan. Karena futur yang sudah Al-Fakir sampaikan kemarin, pasti akan datang futur itu, kebosanan itu, baik bosan dengan apa yang telah disampaikan atau bosan untuk menjalankan perintah Allah. Itu bakal akan ada terjadi hal seperti itu. Kalau ingat seperti itu, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ambil air wudu, sholat 2 rakaat. Bermohon kepada Allah dilindungi daripada futur, penyakit futur, supaya tidak tergolong orang-orang yang lalai dan celaka. Ya. Ini dipahami ini. Ya. Ya. Keraguan itu muncul, kebosanan itu muncul karena harus menghadapi sesuatu yang kata kita sama. Padahal tidak sama. Penyampaian itu sama, tapi selalu ada hal baru yang disampaikan. Supaya apa? Kita semakin paham. Untuk mengokohkan hati kita. Kalau yang katanya kita orang beriman tuh dikokohkan dengan disampaikan sesuatu yang berulang-ulang. Ya. Selalu sama penyampaiannya, berulang-ulang. Tapi dalam hal yang sama itu ada penambahan baru. Apa itu? Rahmatnya Allah. Allah memperbaharui rahmat-rahmatnya, memberikan rahmat kepada kita, memasukkan dalam hati kita. Kalau kita mau menyadarinya, kalau kita mau apa? Meyakininya. Makanya ini maksudnya kan tuh orang-orang yang yakin atau orang yang memahami, bukan orang-orang yang tidak memahami. Ya. Kemudian Allah firman surat Al-An'am ayat 75, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Al-An'am 75 tadi. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, aku ingin mengetahui jika aku memotong burung-burung ini, maka dia akan hidup kembali. Itu pertanyaan Nabi Ibrahim. Kata Allah, apakah engkau tidak mempercayaiku Ibrahim? Percaya Allah untuk mengokohkan hatiku. Maka potonglah burung-burung ini, taruh di sekian bukit, maka panggillah dengan nama Allah. Maka burung itu akan hadir kepada Nabi Ibrahim. Itu salah satu apa yang Allah tunjukkan, apa? Kekuasaannya di bumi. Ini ya. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Demikian kami melihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Ya, memang ada seorang yang memang minta supaya diberikan keyakinan, supaya tambah yakin, boleh ditunjukkan sesuatu. Sering Al-Fakir sampaikan di sini. Dan sudah banyak kalian lihat beberapa kebaikan Allah, rahmat Allah yang Allah turunkan di majelis ini. Ya, di mana kalian mempelajari ilmu-ilmu ruqyah seperti itu. Itu satu kelebihan Allah berikan kepada hamba Allah untuk menjadi rahmat kebaikan bagi hamba yang lain, orang-orang yang lain, supaya memahami keilmuan Allah, supaya tetap teguh dalam urusan apa? Ibudiyah kepada Allah. Yakin. Keyakinan itu yang memang harus terus ditingkatkan sampai kita kembali kepada Allah, sampai selesai ajal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat Yunus ayat 67 Allah berfirman,
Wallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahari mubsira. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Dia menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya dan menjadikan siang terang benderang. Sungguh yang demikian terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar. Ya, mendengar apa? Mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak ragu, tidak bosan. Bunuh kebosananmu, hancurkan kebosananmu dengan menambah keyakinanmu. Bunuh kebosananmu, hancurkan kebosananmu dengan merubah niatmu, memperbaharui niatmu. Saya sudah sampaikan, perbaharui niatmu. Ya Allah, aku ingin duduk di majelis untuk mencari rahmat-Mu ya Allah, mencari karunia rahmat-Mu ya Allah. Berikanlah tambahan karunia rahmat kepadaku, bersihkan dosa-dosaku. Ya, tutuplah aib-aib daripada saudaraku, guruku. Tunjukkan kebaikan-kebaikannya supaya aku semangat untuk mendapatkan petunjuk dan ilmu. Harusnya begitu, bukan datang asal melengkapi. Tidak, kalau seperti itu akan futur, akan bosan. Bermohonlah kepada Allah, siap datang bermohon. Terus kemudian pulang ngomong, ya Allah, berdoa lagi, ya Allah, berikanlah kemudahan untukku untuk mentadaburi kembali Al-Quran. Masukkanlah hikmah yang sudah aku terima tadi dalam majelis, di dalam hatiku, sehingga menambahkan keyakinanku dan riyadhahku, ubudiyahku, hubunganku denganmu ya Allah, perdekat hubunganku denganmu ya Allah. Harusnya begitu. Selalu berdoa saat datang dan saat pulang. Mendoakan saudaranya, mendoakan gurunya, mendoakan orang beriman, mendoakan orang kafir supaya mendapatkan hidayah. Itu harus kita lakukan anakku, sehingga kita dalam selamat, tidak futur. Kebosanan itu datang, ngantuk itu datang, letih itu datang karena kita mikir diri sendiri saja untuk dekat sama Allah kurang. Menyadari kekurangan kita, menyadari penciptaan dalam diri kita sendiri saja, sehingga menimbulkan ghirah kita kepada Allah kurang, apalagi untuk orang lain. Jadi apakah dibilang, saudara kita memperhatikan ya burung terbang, lalu kita berpikir, aduh berapa pundi-pundi tulangnya, rongga-rongga tulang yang Allah ciptakan sehingga ada udara di sana hingga dia bisa terbang. Jadi konon burung itu di tulang-tulang itu ada rongga-rongga, dan setiap rongga itu ada udara sehingga dia bisa terbang, ya, bisa melayang di udara. Siapa yang menciptakan? Allah. Pikirkan belum. Saya kita memberikan ikan bisa terbang, ada ikan terbang, Indosiar itu, ya, ada ikannya yang terbang begitu. Saya kita pikirkan belum. Kok bisa ikan terbang ya Allah? Gimana buat sayapnya? Gimana rasai dagingnya itu ya Allah subhanallah? Udah belum. Yakin nih belum itu yang gitu itu. Pikirkan jenggot kita sendiri pun belum kita. Jenggotku udah putih semua belum, yakin belum. Itulah kelemahan kita. Makanya diingatkan. Pikirkan di badan kita sendiri belum. Pikirkan lu anak kita tambah besar belum. Kalau diingatkan, oh iya ya, pasti gitu. Tapi kita belum sampai memikirkan itu, betul tidak? Belum sampai kepikir kita hal-hal bahkan yang dekat dengan kita sekalipun. Belum. Kita nyopir motor dan mobil, ya Allah, alhamdulillah. Ya, orang itu masih nyupir sepeda motor. Belum. Kalau Abi ngomong gini berarti sudah masalahnya. Ya Allah, alhamdulillah jalan terus. Waduh, cetir petir. Naik motor dia mobil dia pakai motor. Ya Allah, alhamdulillah. Aku pakai mobil dia masih buka sadel ambil jas hujan. Pas saya naik motor kehujanan, alhamdulillah ya Allah. Seperti orang berteduh di pinggir jalan, tidak punya motor, tidak punya sepeda. Bersyukur kepada Allah. Hal yang seperti itu tinggi rahmatnya, besar pahalanya. Sudah kita lakukan? Belum. Sudah? Belum. Yang ngomong sudah belum itu. Ya, tampang-tampang belum. Muka-muka belum melakukan itu. Coba dipikirkan, ya Allah, jenggot sudah putih. Kalau yang bisa dikasih pacar, jenggot sudah warnanya 3, ada putih, merah, dan hitam. Ya Allah, sudah tua aku ya Allah. Tinggal nunggu aku menjadi bangkai. Na'udzubillah min zalik. Jadi mayat yang digotong sama orang. Kalau nanti itu jadi kebaikan karena dia bertakwa kepada Allah, tidak mengotori jiwanya, maka akan masuk dalam liang lahat dengan rahmat Allah. Kalau enggak akan jadi apa? Ya.
Kelak engkau akan tahu, kata Allah. Disampaikan sini. Kelak kamu akan tahu siapa yang mendustakan Allah. Allah akan berikan azab kepada mereka. Ya, jadi Allah tidak takut dengan akibat yang telah Allah perbuat sendiri. Karena Allah yang menciptakan dengan mudah. Ya, di sini ayat 14. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdam 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Ini. Namun mereka kemudian mendustakannya Saleh dan menyembelih unta betina itu, maka Tuhan membinasakan mereka karena dosa-dosanya, lalu meratakan mereka dengan tanah. Wala yakhafu 'uqbaha. Dia tidak takut terhadap akibatnya. Allah nggak takut sama akibat apa yang telah Allah lakukan, karena Allah mudah membangkitkan kembali. Kun, maka bangkit. Mudah. Hujan deras, petir, tanah yang kering sekian lama, tahu-tahu tumbuh rumput-rumput, besok pagi udah tumbuh rumput. Dengan kekuasaan Allah, begitu hebatnya, begitu agungnya Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita pikirkan itu? Ya belum. Padahal Al-Fakir udah mengulang hal ini udah berkali-kali. Tapi sudah dipikirkan? Belum. Coba dipikirkan hal seperti itu. Satu aja pokok, satu permasalahan. Ya Allah, ngaca kita, lihat muka kita di kaca. Ya Allah, jenggot sudah putih, kulit sudah keriput, ya, baju udah mulai longgar semua, tidur udah mulai susah, makan udah mulai nggak mau, bingung makan apa yang enak, gigi udah mulai copot 1-2, ya, pakai sepatu besar padahal kaki kita mengecil. Apakah sudah kita pikirkan itu? Belum. Terus kita berpikir jauh-jauh, karena kita bertorikoh kepada Allah, mencari jalan menuju Allah, wasilah menuju Allah, kita belum memikirkan hal yang ringan-ringan seperti itu. Hal ringan itu akan membuat kita jadi Masya Allah. Pikiran yang gitu akan membuat kita jadi Masya Allah. Sudah kita lakukan? Belum. Sehingga lemah, letih, lesu, capek, ngantuk. Yang ada itu. Kenapa? Karena belum berpikir dengan penciptaan Allah yang begini luar biasanya. Langit, bumi. Gimana Allah menghamparkan bumi. Mengangkat langit tanpa tiang. Burung berterbang, ikan berenang. Terus kita bisa berjalan, berpikir, mencari karunia Allah. Ingat ya, mencari karunia Allah itu rezeki yang halal loh. Malam itu dibentangkan oleh Allah untuk istirahat. Siang diberikan oleh Allah karunia untuk orang-orang beriman. Karunia. Karunia Allah. Bukan sekedar rezeki biasa, karunia. Untuk namanya karunia, ya untuk orang-orang beriman yang menyadari bahwa dia perlu dengan Allah. Ya. Buka Yusuf 105. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya, ya kan? Kita lewat ke sana kemari, kita berjalan melihat langit, bumi, kita melihat ngarai, melihat lautan, melihat senyawa yang banyak, melihat jutaan makhluk. Bahkan sering kita perhatikan itu, segerombolan burung bangoi sampai ribuan, sampai ratusan, burung emprit yang sangat ribuan jumlahnya terbang. Kita nak pikir bagaimana roh mereka, bagaimana Allah menciptakan mereka, bagaimana Allah menetaskan telur-telur mereka dan menjaga telurnya. Sudah kita pikirkan itu? Belum. Makanya ini disampaikan sama Al-Fakir. Ya. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Anggap ini kita sudah. Ini kita amat, kita banget. Ya. Sehingga apa? Capek, letih, lesu, lelah, ngantuk dan bosan karena tidak mengikuti perintah Allah, tidak menjalankan apa yang diminta oleh Allah. Dan betapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, yang kita lalui. Dan mereka berpaling darinya. Apa berpaling itu? Cuek. Sudah ada. Memang itu aslinya seperti itu. Biar aja. Sudah ada kok. Aslinya memang kayak gitu. Ngapain dibahas? Itu orang-orang kafir yang begitu. Sehingga tidak ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa bahas itu? Orang sudah ada itu dari dulu. Sudah ada, udah ngapain? Capek ngurusnya yang kayak gitu. Padahal itu pembelajaran. Itu adalah al-busyra, kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pembelajaran bagi kita
Allazi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena, diajar manusia oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tahu satu persatu. Wahai Adam, sebutkan satu persatu. Baik ya Allah, 1, 2, 3. Nabi Adam sebutkan. Maka diminta oleh Allah, wahai para malaikat, sujudlah kepada Adam. Kita dimuliakan oleh Allah. Tapi apakah kita sadar kita dimuliakan oleh Allah? Terus apa kita membalasnya dengan apa? Kemuliaan kita balas dengan kesengsaraan, dengan kesesatan, atau kita balas dengan rukuk dan sujud, dengan syukur kepada Allah, dengan zikrullah, dengan bertasbih, bertahmid, bertahlil, ya. Jangan ada yang ketawa, bertahlil benar, tapi tahlil yang sesungguhnya, bukan tahlil yang terpaksa, ya. Nah, ini mesti seperti itu maksudnya dipahami bagi orang-orang beriman dan beramal saleh. Allamal insana malam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sudahkah kita bersyukur kepada Allah? Sudahkah kita bersyukur kepada Allah? Jawabannya, kita belum maksimal bersyukur kepada Allah. Kalla innal insana layadgha, kata Allah. Sekali tidak, manusia itu benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, apabila melihat dirinya serba cukup, sudah enak, tenang, sudah santai-santai, lupa sudah sama Allah, lupa sudah bersyukur, lupa sudah berzikir kepada Allah, lupa sudah bergumam lidah dan hati kita untuk menyebut la ilaha illallah, lupa menyebut subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, lupa membaca aurat-aurat yang disampaikan, diberikan itu istiqomah, kesungguhan yang sempit, pemikiran yang sempit, ya. Ini makanya kita diberikan pembacaan oleh Allah dengan penciptaan yang seperti ini, mulai dari diri kita sendiri. Penciptaan diri kita, sempurnanya mata, telinga, mulut, tangan, kaki kita, pikiran kita, komunikasi kita, sempurna semua Allah ciptakan. Mana syukurnya? Belum yang lain, langit, bumi, hamparan diantaranya. Sudahkah kita bersyukur kepada Allah? Ya, nah, maka kita punya harapan, ya, kembali kepada yang seperti Al-Fakir sampaikan kemarin, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepada Allah. Ya, surat Al-Mulk kemarin 29, bertawakal kepada Allah, lakukan yang terbaik. Berbuatlah untuk berjuang di jalan Allah, ya, jihadu fi sabilih, bersungguh-sungguh untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, jadi orang-orang terbaik pada masanya, ya. Bisa jadi pembicaraan orang terdepan nanti akan hadir. Ini Masya Allah, kita sebagai orang beriman harus ngikutin fulan. Begitu, jadilah nokta putih yang indah, bukan nokta hitam yang celaka. Nah, maka bersyukurlah kepada Allah dengan duduk ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sebagai mendapatkan karunia dan nokta putih zaman, sehingga diperhatikan pada orang-orang yang hadir setelah kita, menjadikan contoh, bisa menjadi contoh bagi orang-orang terkemudian hari. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjadi contoh orang-orang kemudian hari dan bisa memahami penciptaan diri kita dan alam semesta. Dan kita orang-orang yang berpikir untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum manasyitallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, berikanlah pemahaman kepada kami tentang Al-Qur'an, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada kesombongan, iri dengki. Jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri kepadamu. Berikanlah kami keutamaan dalam berfikir dan selalu memilih jalan ketakwaan, ya Allah. Selalu memilih jalan ketakwaan, ya Allah. Selalu memilih jalan ketakwaan, ya Allah. Berikanlah karunia kami di dunia ini, ya Allah. Karunia yang baik, karunia darimu, ya Allah. Rizqan kariman, rizqan hasanan. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan, ya Allah, di dunia ini.
kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat, rahmat yang mulia di akhirat, rahmat yang mulia, rahmat yang abadi di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.